lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Dialog Sambang Parlemen. Untuk sahabat Sonora sembari beraktivitas, semoga semua dilancarkan ya. Dan spesial untuk episode kali ini di Dialog Sambang Parlemen, kita akan membahas mengenai catatan Komisi D terhadap upaya membangun kesejahteraan masyarakat Surabaya. Nah, saya Gorda Girlandia akan temani selama 1 jam ke depan. Saya informasikan bahwa siaran di pagi hari ini akan bisa Anda simak selain di 98,0 FM, Anda juga bisa dengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id Play Surabaya. Kemudian Anda juga bisa simak secara visual karena kami juga live YouTube di channel Sonora Surabaya. Anda juga bisa melihat secara visual juga di aplikasi X-Space Radio yang bisa Anda download terlebih dahulu di Play Store. Dan baik sahabat Sonora, kita tahu terciptanya masyarakat yang sejahtera di Surabaya ini sejatinya adalah tujuan utama dari berbagai program kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun agar efektif dan tepat sasaran, tentu saja upaya ini memerlukan dampak yang nyata, yang berbasis pada kondisi yang sebenarnya ada di lapangan. Nah, parameter sejahtera sendiri ini sangat kompleks dan tentu saja multi aspek. Mulai dari tingkat pemenuhan kebutuhan hidup dasar masyarakat, kemudian bagaimana aspek pendidikan, kesehatan, begitu ya. Nah, ini nanti saya akan bahas bersama dengan narasumber Bapak Abdul Goni Muklas Niam SPDI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Selamat pagi Pak Goni. Ya, pagi Mbak. Luar biasa semangat nih ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini ngomongin soal kesejahteraan gini, hidup Pak Goni harus sejahtera dulu nih ya. Udah lah. Untuk membawa kesejahteraan juga buat masyarakat Surabaya gitu. Nah, ini sebelum kita masuk membedah satu persatu begitu, kalau boleh tahu Pak Goni, ini di Komisi D yang menjadi catatan utama atau skala prioritas di Komisi D sejauh ini apa Pak Goni? Ya, kita kan baru dilantik beberapa bulan yang lalu toh. Ya. Terus habis itu kita mendorong agar DPRD menggunakan fungsinya sedemikian rupa, yakni tupoksi DPRD itu kan legislasi, controlling, dan budgeting. Lah dari sini kita bisa melihat untuk melakukan controlling. Lah controlling dalam artian melakukan fungsi pengawasan. Akhirnya apa? Memanggil beberapa dinas yang menjadi mitra kerja Komisi D. Karena kita ini mau menutup tahun. Ya, betul. Sejauh ini serapannya bagaimana? Progresnya yang telah dilakukan apa saja? Sehingga kita bisa menyampaikan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai wakil rakyat. Lah, dari beberapa yang lalu perihal persoalan bullying di Kota Surabaya semakin meningkat. Ya kan? Semakin meningkat, maka dari itu perlu diberikan atensi yang lebih. Bagaimana teman-teman yang ada di atau bergerak di dunia pendidikan harus bisa serius untuk menyikapi persoalan itu. Paling tidak bisa menekan angka tersebut. Lah, dari sini kita bisa melihat banyak kasus bullying yang terjadi, terus kenakalan anak remaja. Lah, kita coba melakukan evaluasi secara totalitas agar hal itu bisa diminimalisir. Lah, ini kan berbanding terbalik ketika Kota Surabaya menerima kota layak anak. Ya. Baik skala nasional maupun internasional. Lah, kan kasihan Pak Wali Kota, dia berjuang sendirian, padahal hal itu bisa diselesaikan di tingkat dinas masing-masing.
Lah contoh hal yang sederhana saja bahwasanya pendidikan itu di mana ada proses, di mana ada kehidupan, di situ ada proses pendidikan. Maka pendidikan tidak boleh stagnan. Lah, itu anak didik itu dipengaruhi oleh 3 faktor, di antaranya yakni sekolah, orang tua, dan lingkungan. Bagaimana 3 ini harus berkolaborasi dengan utuh agar anak ini terbentuk menjadi anak yang baik, anak yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, sehingga mereka bisa bermanfaat untuk orang tuanya dan juga untuk bangsa dan negaranya. Itu kan penting untuk dikaji secara cermat. Terus kenapa seperti ini? Terus kita tanya sejauh mana serapan anggaran yang sudah diamanatkan, yang sudah kita berikan, progresnya bagaimana? Lah, jadi contoh kita soroti dari Dinas Pendidikan, juga dari Dinas DP3A BPKB itu. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita mulai dari sekolah. Apakah ada yang salah perihal persoalan sekolah? Ternyata ada beberapa kejadian terkait dengan perundungan maupun kenakalan-kenakalan maupun aspek-aspek yang lain, sehingga orang tua juga ikut terlibat, ya kan? Ikut terlibat perihal kasus anak ini. Betul. Ya, harusnya kan orang tua ya apa namanya dunia anak-anak. Nah, di mana sekolah itu adalah tempat proses kegiatan belajar mengajar. Dengan kejadian seperti itu, bagaimana tanggapan publik? Merasa sekolah sudah tidak nyaman lagi, sudah tidak aman lagi. Ya kan, berarti terganggulah proses aktivitas kegiatan belajar mengajar itu. Ya kan, dari situ kita telaah lebih lanjut. Terus yang kedua, dari aspek orang tua. Bagaimana peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak ini? Anak ini mau dibentuk bagaimana? Makanya seringkali saya tanya kepada Dinas Pendidikan, jenengan punya tidak peta jalan pendidikan bermutu di Kota Surabaya ini? Nah, dari sini kita bisa telaah di mana letak problematikanya. Contoh, apakah problem terkait dengan metodologinya atau kayak di mana letak kesalahan itu? Selama ini undang-undang Sisdiknas itu ya tidak pernah berubah. Itu kan mulai tahun 2003 sampai sekarang. Betul. Lah, yang berubah itu kan medannya, tujuan mau ke sananya. Ya kan? Saya bilang apa? Dinas Pendidikan ini mengampu mulai dari PAUD sampai SMP. Wajib belajar 13 tahun. Bagaimana memproduksi anak itu untuk mau menjadi apa? Terus fakta kenyataannya seperti ini kan kacau juga nih. Coba kita lihat sebelum-sebelumnya, kenakalan remaja itu kan luar biasa juga. Betul. Di Kota Surabaya. Ada yang bawa sajam, keliling-keliling di jalan dan sebagainya. Nah, hal ini apa miris? Lah, dari sini apa yang kita harus lakukan? Dari semua lini kita membangun kota ini. Nggak bisa parsial, memang diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Makanya saya bilang, mengelola pendidikan itu nggak bisa seperti mengelola barang. Ya kan? Ya harus punya ciri khas tersendiri di Kota Surabaya ini. Ingat loh, Surabaya ini pernah melahirkan tokoh-tokoh besar, di antaranya Insinyur Soekarno. Betul. Ya kan? H.S. Cokroaminoto yang melahirkan tokoh-tokoh besar itu. Lah, kenapa kita kok sampai terjadi kemunduran seperti ini? Lah, maka dari itu saya berharap, ayo kita cepat-cepat berbenah. Baik dari sisi mananya, apakah sisi anggaran bagaimana? Ya kan? Terus habis itu, sisi pembenahan human resource-nya bagaimana? Dia kan mengelola hampir kurang lebih 500 ribuan sekian peserta didik. Oke. Itu kan seperti itu. Terus kalau nggak serius nggarap itu, kita ini mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Lah, kesiapannya bagaimana? Komunikasi antar stakeholder ini yang terjadi. Contoh, kalau semisal pengelolaan anak, angka perceraian saja di Kota Surabaya sudah berapa?
Yang saya masalahkan bukan perceraiannya, yang masalahkan korban dari perceraian itu siapa kalau tidak anak. Betul. Kan harus itu, jangan terus menunggu setelah viral. Iya. Ya memang akhir-akhir ini viral dulu, baru akhirnya ada ini. Nah, ini kan berarti penanganan. Lah, mereka tidak memiliki kecakapan seperti based on data. Makanya kan seluruh elemen dalam rangka membangun kota ini menjadi lebih baik ya harus terintegrasi dengan utuh. Tidak bisa parsial-parsial. Itu yang harus kita lakukan. Terus habis itu dari sisi mana lagi? Kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kadang kan pemahaman mereka tidak pernah betul. Semisal kesejahteraan warga. Pendapatan sekian, angka pengeluaran tidak ditekan. Lah, ini kan repot. Lah, berarti program semisal dari DP3A, PKP, PKP itu harus tersosialisasikan secara utuh. Bagaimana memberikan wawasan perihal terkait dengan manajemen hidup kepada keluarga-keluarga berencana semisal yang mungkin hari ini masih menikah baru-baru itu, yang anak muda-mudi itu. Iya kan? Dari 20% angka perceraian yang ada di kota Surabaya itu, problemnya pasti ekonomi. Kasus judol, judi online dan sebagainya itu. Dan termasuk pinjol. Lah dari sini pemahamannya bagaimana? Berarti mengelola pengeluaran di keluarganya nggak tertata dengan baik. Lah dari sini ya kan bisa dilihat problematikanya dirumuskan terlebih dahulu, lalu sisi mana yang diselesaikan. Kan begitu. Jadi diberikan seperti apa. Lah kalau seperti ini laporannya baik-baik terus kan repot. Laporan baik-baik tapi kok masih ada temuan seperti ini. Lah terus bagaimana ini kita menyikapinya? Ya kan begitu. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kota tercinta ini, kota yang memiliki nilai historis ini akan pudar terhadap budaya yang sudah tertata dengan baik. Bagaimana membentengi anak-anak ini agar corak dan karakteristik Surabaya ini tetap terjaga dengan baik. Betul. Ya dari situ, semisal teman-teman dari dinas pendidikan harus menjaga itu, bukan malah terpukau terhadap budaya-budaya asing. Sementara kondisi real yang kita miliki itu lebih bagus dari itu. Itu yang kita harapkan sih. Oke, ini menarik Pak Goni ketika kita membahas mengenai pendidikan begitu ya. Apalagi dengan Pak Goni bilang bahwa ada banyak ternyata kasus bullying yang masih terjadi begitu. Nah, terkait dengan itu ketika melakukan evaluasi dengan Dinas Pendidikan, adakah tercetus penanganan begitu ya untuk menekan bullying ini bisa menurun bahkan mungkin bisa sampai 0 begitu Pak Goni? Ya kan, contoh ini pemerintahan baru kan ada Prof Mukti itu yang dapat itu. Beliau rencana mau menggalakkan PP sekolah dan sebagainya. Nah dari sini apa sebenarnya kan coba dimanfaatkan potensi kondisi yang ada di sekolah itu apa. Semisal pelibatan guru dan sebagainya. Pelibatan semisal duta bullying misal, ya kan? Itu pun dari OSIS. Pernah tidak OSIS ini dilibatkan? Sehingga guru itu bukan hanya transfer knowledge, tapi transfer value, transfer nilai moral, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi guru kadang tidak pernah mencerminkan pribadi dia yang baik, humble, ya kan? Tapi kadang pula, dulu di era saya, guru berlaku kasar saja kita nggak ngelawan kan. Betul. Sekarang berlaku kasar, sudah lapor dikit ke polisi. Betul. Nah, kami menyikapinya dan melihatnya secara objektif, maka perlu dilakukan advokasi hukum kepada peserta, kepada pendidik. Ya kayak contoh kejadian kemarin itu, yang beberapa kasus yang lalu itu.
di mana lembaga sekolah dirugikan dengan adanya hal-hal yang mungkin kurang baik. Nah, dari sini kita bisa melihat hal-hal itu. Terus termasuk orang tua juga harus diberikan pemahaman bahwasanya pendidikan itu penting untuk tumbuh kembang anak itu, agar dia itu besok itu mau jadi apa, dididik bukan menjadi seperti apa, paling tidak itu diberikan bekal pengetahuan. Nah, sementara teknologi ini kan juga mengerikan percepatannya itu. Lah, anak-anak lebih cenderung terpengaruh gadget itu. Lah, maka dari itu metodologi pendidikan pun juga harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dengan apa seperti apa. Contoh, bagaimana membentuk karakter anak yang memiliki kemampuan mental yang luar biasa. Ya, ayo coba dirumuskan bersama-sama sesuai dengan karakter kota Surabaya ini seperti apa. Itu yang kita harapkan sih. Tapi tadi sempat Pak Goni kan bilang Surabaya ini kan menuju kota layak anak begitu. Tapi kalau menurut dari Pak Goni sendiri, apakah memang sudah siap dengan bukan menuju kota layak anak, sudah kota layak anak? Iya. Nah, apakah memang sudah layak begitu Surabaya ini sebagai kota layak anak? Kalau kita lihat bullying masih juga terjadi. Ya kan, kalau dari kacamata 100% kan 20%. Tapi paling tidak hal itu kan ya dimanapun kebijakan itu kadang memang tidak sesempurna apa yang ada. Tapi paling tidak bagaimana kita ini saling melengkapi agar ini benar-benar diimplementasikan secara utuh. Jadi bukan serta-merta semuanya harus diserahkan kepada pemerintah kota. Tapi tanggung jawab itu ya mari bersama-sama, entah warganya, entah kita-kitanya juga bertanggung jawab membangun kota ini menjadi lebih baik lagi. Ya kan? Jadi itu yang kita harapkan. Makanya kota Surabaya sangat mudah mendapatkan predikat kota layak anak dalam skala nasional. Dan ini baru-baru mendapat skala internasional kan luar biasa. Nah, tapi jangan sampai dengan hal-hal seperti ini mencederai hal itu. Ya kan, berarti ada yang salah di sini. Apa itu? Ayo kita benahi bersama. Baik. Masih di pendidikan, Pak Goni. Ada beberapa informasi ini untuk di Surabaya sendiri. Ada beberapa anak-anak yang masih putus sekolah. Nah, ini apa kalau dari Komisi D menanggapinya bagaimana terkait dengan hal ini? Ya, paling tidak harus dipaksa dia. Ya kan? Ya kan dipaksa karena ini wajib belajar. Negara sudah mengamanatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Maka dari itu negara harus hadir di situ. Nah, contoh nih, kenapa dia putus sekolah? Problemnya apa? DP3A bagaimana? Dinas Pendidikan bagaimana? Karena ini menjadi tanggung jawab negara. Lah, pendidikan adalah satu-satunya solusi untuk memutus rantai kemiskinan. Betul. Lah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Ya paksa mereka sekolah. Lah, itu yang kita harapkan. Lah, kadang untuk orang tua menganggap untuk apa mereka sekolah? Toh besok seperti ini. Siapa yang menganggap semisal saya aja lulusan agama semisal malah jadi politisi? Ya kan? Ya kan, harusnya kita jadi pendidik. Tapi Tuhan berkata lain. Lah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Ayo kita dorong agar anak-anak itu paham tujuan negara kita ini akan diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah, ketika masyarakat itu cerdas dan dia bisa survive, paling tidak dia bisa dengan diberikan pengetahuan dia bisa survive dalam kehidupannya itu. Baik. Nah, ini tadi sempat dibilang Pak Goni kemiskinan. Nah, kalau boleh tahu di kota Surabaya sendiri data kemiskinannya ini menurun atau ada? Ya kan sudah menurun jauh. Menurun, Menurun jauh dalam artian kan ada kemiskinan ekstrim dan ada miskin, ada yang pramiskin. Ya kan, contoh saya kemarin juga mengutarakan kepada Dinkes perihal mereka yang ekonominya menengah ke atas itu bisa miskin. Kenapa dia bisa miskin? Akibat apa? Akibat
dia kena penyakit gagal ginjal semisal. Ya kan perlu atensi dari pemerintah kota. Nah, maka dari itu, dari sisi kesehatan, kita bersama-sama pemerintah kota mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan itu, BPI. Ya kan hampir 0,5 triliun untuk bayar itu. Makanya banyak sekali orang dari luar kota Surabaya ingin jadi warga kota Surabaya. Karena kebijakan-kebijakan itu sungguh sangat memberikan kenyamanan kepada warganya. Jadi hampir berapa persen ini? Separuh 60% APBD untuk kepentingan untuk kesehatan. Ya, ya kan paling tidak 20% lah. Ya. Oke, baik. Nah ini karena sudah masuk ke kesehatan, sejauh ini di kesehatan sendiri untuk pelayanan sudah mulai ada perbaikan atau bagaimana Pak Goni? Ya, kita mulai berharap puskesmas itu. Jadi contoh nih di Suwandi. Suwandi itu kapasitasnya 2.000, sementara bisa menampung hampir 4.000-an sekian. Karena penyakit semisal dikit-dikit rumah sakit. Padahal kan cukup di tataran puskesmas. Ya, di Vaskes. Ya, di Vaskes itu. Tapi seringkali langsung ke rumah sakit, mengeluh dan sebagainya. Makanya kan ada kayak kejadian-kejadian yang lalu itu, yang sempat viral, yang katanya malpraktek dan sebagainya itu. Nah, akhirnya kan ditanggapi oleh teman-teman dari Rumah Sakit Suwandi. Nah, maka dari contoh itu kekurangan kita, perlu kita membangun rumah sakit, ya kita bangun di Surabaya Utara. Ya kan? Terus kekurangan besar, terus ini yang lain apa? Berarti puskesmas pembantu itu harus kan dari sekian puskesmas yang buka 24 jam kan cuma beberapa puskesmas. Jadi kita dorong untuk bisa meningkatkan pelayanannya. Ya kan? Itu sekarang kan puskesmas kan menjadi BLUD. Oke, baik. Nah, kita break dulu, Pak Goni. Nanti kita akan lanjutkan masih banyak hal seputar kesehatan ini yang masih saya akan ulik. Dan sahabat Sonora, saya informasikan sekali lagi, jangan pindahkan dulu channel radio Anda, tetaplah bersama dengan kami di program Dialog Sambang Parlemen bersama dengan Bapak Abdul Goni Muklas Niam SPDI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Kita masih akan membahas mengenai catatan Komisi D terhadap upaya membangun kesejahteraan masyarakat Surabaya. Terima kasih Sobat Sonora untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami di program Dialog Sambang Parlemen. Untuk episode kali ini kita masih membahas mengenai catatan Komisi D terhadap upaya membangun kesejahteraan masyarakat Surabaya. Kita bersama Bapak Abdul Goni Muklas Niam SPDI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Tadi kita sudah banyak di segmen pertama membahas mengenai pendidikan, kemudian kesehatan begitu. Nah ini kita masih lanjutkan mengenai kesehatan Pak Goni sejauh ini, karena kan masyarakat itu kenapa banyak yang ujuk-ujuk pengen ke rumah sakit begitu ya, karena merasa bahwa kualitas di Vaskes nggak terlalu mumpuni begitu, akhirnya banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk ke rumah sakit begitu. Nah, bagaimana ini dari Komisi D menanggapi mengenai kualitas dari Vaskes sendiri di Surabaya? Ya nanti kami belum memanggil beberapa puskesmas. Jadi rencana kita mau panggil nih 100 sekian puskesmas itu. Kita akan panggil. Di sejauh ini kita masih membahas persoalan pembahasan serapan anggaran terlebih dahulu. Jadi yang terpenting kita pastikan anggaran itu bisa tepat sasaran. Baik. Jadi nanti ada kurang lebih hampir 100-an lebih rumah sakit kita akan panggil di ruang paripurna, sehingga kita bisa tahu sejauh mana progres dan perkembangan pelayanan puskesmas terhadap warga Kota Surabaya. Baik. Nah terkait dengan anggaran, anggaran sejauh ini paling besar untuk pendidikan atau bagaimana Pak Goni? Ya kan sesuai dengan monetary spending kan jelas kita itu. Ya, paling besar ya tetap gaji dan sebagainya itu. Ya. Yang terpenting itu adalah hal yang penting bagaimana mereka itu kayak semisal contoh di dinas kesehatan. Jangan sampai mengurangi pelayanan kita itu kepada masyarakat. Karena pasti berakibat dengan masyarakat yang sehat,
segala sesuatunya pasti akan tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Betul. Kalau masyarakatnya sakit, akan repot juga ini. Nah, betul. Oke, baik. Ini terkait dengan kesejahteraan ini kan begitu luas juga, Pak Goni. Nah, apa nih yang menjadi catatan juga dari ketenaga kerjaan misalnya? Karena ini kan juga menyangkut kesejahteraan dari masyarakat Surabaya juga ini. Ya, perlu kita sikapi secara lanjut bagaimana satu perihal persoalan regulasi. Yang kedua adalah perihal persoalan nilai batas minimum UMK. Ya kan? Itu yang sering-sering dielukan kenapa tidak seperti ini. Lah kalau terlalu naik, khawatir pengusaha lari semua. Ya kan, dengan kondisi dan kemampuan, maka perlu dilakukan komunikasi secara simultan bersama-sama pengusaha dan para pekerja. Jadi kemampuannya seperti apa? Lah di sinilah peran Disnaker untuk menjembatani ini semua. Maka dari itu kita berharap ada terobosan-terobosan baru. Contoh sekarang perdagangan-perdagangan retail dan sebagainya yang sifatnya konvensional itu kan turun drastis. Ya, betul. Kalah dengan e-commerce dan sebagainya itu. Ya kan? Lalu berarti ada perubahan. Lalu apa yang harus kita sikapi? Lah sementara kota Surabaya ini bergerak di kota jasa dan perdagangan. Nah, hampir tidak ada perindustrian. Mulai berkurang kan? Berkurang ke wilayah-wilayah tetangga sekitar kan. Betul. Nah, maka dari itu perlu dilakukan dalam artian terobosan-terobosan baru. Sementara bonus demografi ini, waduh, luar biasa tingginya. Nah, kalau kita ini salah memberikan kebijakan, repot juga nantinya. Ya, betul. Ya kan? Contoh hal yang sederhana saja. Teman-teman influencer, ya kan, guyonannya kita. Kayak semisal banyak teman-teman ini kalau UMK kerja yang paten gitu ya. Misal masuk teman-teman entah mau jadi apa, jadi di tempat kita semisal. Kita gaji 4 sekian sesuai dengan UMK. Dia enggak mau. Karena pendapatan influencer saya sendiri di atas UMK. Dan mereka tidak diatur-atur. Ya kan, dari situ kan terobosan-terobosan berarti skill-nya harus dirubah. Surabaya contoh. Sejauh ini bagaimana dampak pariwisata? Ya kan, kita bisa melihat. Pernahkah serius untuk menggarap itu? Lihat Abu Dhabi, Dubai itu, investasinya ke pariwisata. Betul. Jor-joran luar biasa. Terus Bali. Bali bagaimana? Dia jual apa kalau nggak jual budaya? Baru terasa ketika pandemi COVID kemarin. Ya, nah Surabaya ini apa yang harus kita jual? Ada kota lama, beberapa wisata-wisata yang hampir mati suri. Nah ini kan harus digalakkan kembali. Ya kan, harus digalakkan kembali. Itu yang kita harapkan dari Dinas Pendidikan tadi semisal. Saya berharap gak usah berwisata jauh-jauh. Di kota Surabaya saja. Agar putra-putri atau peserta didik itu mencintai betul kota Surabaya dengan baik. Dari segala aspek wisata, baik wisata edukasi, ya kan, wisata sejarah, jadi wisata umum yang sebagai wisata hiburan dan sebagainya, kan banyak hal di sini kota Surabaya. Sementara pemerintah sudah luar biasa. Ya kan? Banyak lah, maka dari itu sejarah ini harus dilestarikan betul. Dirawat betul. Kalau enggak, sejarah hancur, semua pada hancur nih. Itu yang kita harapkan. Contoh, lah ketika mau menghadapi seperti itu, bagaimana human resource-nya? SDM kita ini bagaimana kesiapan? Contoh, ketika kedatangan wisatawan asing saja. Bayangkan, wisatawan asing terus sementara masyarakatnya tidak siap. Kan repot juga. Ya kan? Nah, maka dari itu membangun ini ya memang nggak bisa sendirian pemerintah kota. Ya harus bersama-sama. Mulai dari dinas pendidikannya, disebut poraparnya bagaimana.
Ayo serius untuk bergerak bersama-sama. Ada keluhan nggak Pak Goni terkait dengan masyarakat Surabaya yang mungkin harus putus kerja begitu ya, akhirnya mereka susah mencari pekerjaan karena di PHK begitu? Ya memang banyak, karena dengan perkembangan teknologi yang meminimalisir, contoh mal-mal kan mulai daya beli masyarakat mulai turun nih. Ya, betul. Berganti dengan e-commerce, ya, Shopee betul. tidak perlu jalan-jalan ke sana, sekarang repotin. Nah, bagaimana ini kita keluar dari ini semua? Ayo duduk bareng. Ya kan, harus duduk bareng nih untuk menyelesaikan ini. Kalau nggak bisa seperti ini, pasti akan kemiskinan akan semakin meningkat. Lah, posisi pemerintah adalah mengatur laju ini. Benda itu dengan memberikan goodwill yang ditata dengan baik. Di beberapa negara-negara kan seperti itu karena sudah ada pemerataan dengan baik, tidak saling membunuh. Seperti itu. Oke, baik. Tapi sejauh ini dari pemerintah Kota Surabaya ada penanganan khusus kah, mungkin disediakan pelatihan khusus bagi mereka-mereka yang terkena PHK begitu Kak? Ya, maka dari itu kemarin sempat kita dorong kepada Disnaker untuk membangun BLK, Balai Latihan Kerja dan sebagainya. Sekarang kan nggak ada punya kayak contoh di Solo, Ekoprak dan sebagainya, Teknopark itu. Nah, maka dari itu perlu dilakukan dalam artian Disnaker harus melihat apa yang harus dilakukan. Dari kondisi seperti ini, ayo coba kita tata dengan betul. Dia harus melihat ketika ibu kota itu pindah ke IKN, kita ini masuk diuntungkan dari banyak hal, ya kan, dari aspek jasa dan perdagangan itu, karena dia melalui jalur rute laut ini. Ya dari sini kita bisa melihat apa contoh semisal Disnaker melihat perkembangan teknologi seperti ini, apa yang harus dilakukan, terus kebutuhan pasar itu seperti apa. Berarti pelatihannya bagaimana menciptakan skill untuk warga Kota Surabaya ini bisa menghadapi dari segala hal ini. Jadi kan libatkan seluruh stakeholder yang ada. Dan itu yang kita harapkan. Contoh kebutuhan pasca lulus SMK ini mau kemana? Berapa jumlahnya? Distribusinya bagaimana? Contoh hal yang sederhana saja. Tempo hari yang lalu teman-teman kan studi banding ke Portugal. Kita tanya di sana, WNI di sana berapa? 350 hampir. Rata-rata yang banyak dari mana? Jawa Tengah. Kerjanya apa? Cari ikan. Ya kan, cari ikan. Sementara dia cerita, dia bisa kirim ke keluarganya di Indonesia itu 10 juta per bulan. Ya kalau dia bisa kirim 10 juta per bulan, berarti di sana dia bisa hidup dong. Betul. Masih ada sisa. Betul. Lah, terobosan-terobosan itu kenapa nggak dibangun? Jadi komunikasi duta besar itu. Dan dulu di eranya Bu Risma itu kan, dia seringkali menjadi dalam artian memasarkan produk-produk hasil UMKM itu. Dan ini dilanjutkan lagi oleh Pak Eri Cahyadi. Nah ini harus tertata betul, jangan sampai terputus. Berarti ini masih terus berjalan ya untuk BLK ini ya Pak Goni ya? Ya BLK-nya nggak ada. Katanya BLC di tingkat kecamatan. Nah maksud kita itu terfokus di satu sentral sehingga bisa jelas. Betul. Kan ada job fair dan sebagainya itu, terus ada program asik dan sebagainya itu. Nah maksud kita itu kan paling tidak mereka benar-benar dilatih dengan bagus. Database-nya, misal lulusan sekolah ini sekian itu berapa, SMK itu berapa. Lah ini bagaimana terobosannya, dan itu tersebar di mana. Kan harusnya terdatabase dengan baik. Oke, baik. Sehingga kalau memang sudah benar-benar ada fokus tempatnya, mereka akhirnya bisa berkembang begitu. Terus ada regulasi paling tidak dari kami didorong, paling tidak itu ditekan pengusaha-pengusaha itu berapa persen untuk
asli warga kota Surabaya. Oke. Ya kan, itu kan harus didorong betul. Betul. Kalau nggak begitu kan repot. Oke, baik. Nah ini ketika kita bicara tentang kesejahteraan juga kita ngomongin soal keamanan. Kalau keamanan di Surabaya sendiri bagaimana, Pak? Kita tahu kasus curanmor juga lumayan banyak ya ini ya. Ya. Gimana nih, Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, satu, kalau kita bisa melihat konteks keamanan, aparat kita berapa? Dan dia mengampu berapa jumlah masyarakatnya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita bersama-sama mengamankan. Jangan sampai memunculkan kesempatan untuk berbuat jahat itu, berikan peluang mereka untuk melakukan perbuatan jahat itu. Contoh hal yang sederhana saja, yang dulu ada anak mahasiswa yang dijambret, dibegal, itu kan banyak, dan rata-rata para pelakunya itu kan usianya remaja, yang dirasa kebutuhan ekonominya di bawah standar, sementara perilaku kehidupannya dekat dengan narkoba dan sebagainya itu. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Ya mari bersama-sama menjaga, semisal di kampung-kampung digalakkan kembali ronda malam dan sebagainya. Jadi bagaimana membangunnya wilayah dengan baik, seperti apa. Kita sudah banyak memberikan contoh CCTV dan sebagainya di tiap-tiap kampung. Itu kan sudah tertata dengan baik. Tapi itu pun kalau CCTV terus orangnya nggak jaga ya repot. Nah ya, kayak ya jadi kan? Aksesoris saja Pak jadinya. Makanya kan kita ini juga harus berhati-hati betul. Bagaimana kita ini sikap, semisal paling tidak bagaimana kita ini bermawas diri terhadap atau mungkin pendatang baru, warga baru di situ, ya kan? Bagaimana kalau tiba-tiba terus dia habis dalam artian dia tidak punya sanak saudara dan sebagainya. Wong punya sanak saudara aja kadang kena pengaruh kan repot juga. Maka dari itu ya kita harus bersama-sama. Sementara aparat penegak hukum seringlah melakukan operasi untuk keliling. Dengan seperti itu akan meminimalisir angka kejahatan. Oke, baik. Nah ini sejauh ini kalau untuk keamanan masih terus menjalin komunikasi yang bagus dengan pihak kepolisian ini dari Komisi D? Ya, kayak contoh kemarin kasus Gloria dan sebagainya itu, ya kita berharap, kita sepakat tadi saya sudah utarakan membangun kota ini dari segala sektor, dari aspek keamanannya, ya kan? Nah, kalau tidak aman, investasi mana bisa datang ke kita, ya kan? Gitu. Nggak bisa membangun kepercayaan jadinya. Betul. Dari segala aspek itu harus dijaga bersama-sama. Makanya aspek keamanan, ini tanggung jawabnya aparat, ya nggak bisa seperti itu. Jadi paling tidak itu ya bersama-sama, warga juga. Bagaimana porsinya dia itu, bagaimana peran dia seperti apa, sementara peran aparat bagaimana. Nah, sementara pemerintah kota punya Satpol PP, kepolisian punya, juga TNI dan sebagainya juga ikut terlibat. Bagaimana membentuk lingkungan ini secara kondusif dan sangat nyaman buat warganya. Oke, baik. Nah ini catatan yang paling banyak keluhan dari masyarakat sejauh ini apa nih di Komisi D Pak Goni? Yang paling sering ditemukan? Ya, yang paling sering ditemukan perihal persoalan perihal kesehatan. Kesehatan itu yakni mereka itu kadang yang tidak paham perihal bagaimana pengaktifasian BPJS, BPI dan sebagainya. Tiba-tiba mereka sudah terputus, kan seperti itu. Terus kalau kendala-kendala dinas pendidikan mungkin ketika waktu PPDB, ya kan? Itu yang hal yang sifatnya elementer. Ya maka dari itu segera untuk dilakukan evaluasi sehingga hal-hal itu di kemudian hari tidak terjadi lagi. Iya, saya jadi teringat ini tentang pendidikan. Sistem zonasi ini juga banyak yang jadi keluhan para orang tua ini. Ya enggak bisa meregulasinya dari atas. Begitu nggih. Ya. Ada istilahnya
solusi khususkah yang bisa menjadi pertimbangan? Contoh hal yang sederhana saja, Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Bula. Ya. Kecamatan Bula ada SMA. Ya. 2 SMA lagi, SMA 3 dan SMA 19. Sementara Mulyorejo tidak ada. Betul. Lah ketika zonasi, dia mulai dari mana? Nah, sementara itu menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jatim. Lah tinggal kita ini mengintervensi dari sisi mana. Makanya ada beasiswa SMA SMK dari pemerintah kota untuk masuk intervensi lebih jauh, mana bisa kita. Jadi wewenang dan sebagainya itu. Untuk mungkin SD SMP masih bisa. Nah, sejauh ini SMA SMK murni kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Contoh di Mulyorejo semisal, mungkin ada tanah aset kita kan bisa diperuntukkan untuk membangun sekolah lagi. Kadang ya dilema juga ketika membangun sekolah swasta bagaimana? Nah itu dia. Ya maka dari itu kan perlu kajian yang sistematis, ya kan? Kayak semacam visibility study-nya seperti apa, jadi kebutuhannya seperti apa. Oke, baik. Nah ini balik lagi mengenai anggaran. Sejauh ini anggaran yang sudah dikeluarkan untuk beberapa plot-plot itu benar-benar sudah sesuai realisasinya, sesuai sasaran atau enggak nih Pak Goni? Ya, dari beberapa hasil rapat dengan beberapa dinas memang ada hal yang sifatnya minus yang perlu dievaluasi lagi. Itu yang kita juga dorong untuk dilakukan pembenahan agar ini tidak terjadi lagi. Kita ini mitra pemerintah kota, bagaimana ya paling tidak sebagai mitra ya mengingatkan. Nek gak iso dilingno ya repot. Dan begitu. Agak keras lagi nanti kalau ini. Oke, Pak Goni, ini terakhir apa nih harapan ke depan, apalagi ini sudah menjelang tahun yang baru begitu kan, program-program inovasi dari Komisi D bagaimana? Ya, kami berharap, kita tadi sepakat bahwasanya membangun kota ini harus bergotong royong bersama-sama, tidak bisa sendirian. Maka dari itu peran warga, peran pemerintah kota maupun peran-peran yang lain memang sangat dibutuhkan. Tidak bisa serta-merta dan disematkan kepada pemimpin daerah, yakni wali kota. Jadi maka dari itu, mari kita menjaga betul kondusivitas wilayah kota Surabaya ini dengan baik, dan paling tidak kota ini bisa berkembang lebih jauh lagi menuju kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oke, matur nuwun Pak Goni. Terima kasih banyak untuk diskusinya yang menarik. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, dan sahabat Sonora, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Dialog Sambang Parlemen. Untuk kali ini bersama dengan Bapak Abdul Goni Muklas Niam, SPDI anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP, mengenai catatan Komisi D terhadap upaya membangun kesejahteraan masyarakat Surabaya. Saya Korda Gilandia pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.